Hari ini saya ingin mengambil tema firman Tuhan tentang 3 jenis kematian. 3 jenis kematian. Semua kita tinggal menunggu yang namanya kematian. Semua kita di sini tinggal menunggu saja. Apa dan bagaimana, di mana situasinya kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang menentukan nanti. Tapi kalau kita bertanya sedikit mengapa dan kenapa kematian itu ada? Apakah Tuhan yang menciptakan kematian itu ataukah kematian itu memang sendirinya hadir begitu saja? Mari kita baca untuk menjawab pertanyaan ini di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan ada 2 sumber yang mengakibatkan 2 hal yang berbeda. Sumber yang pertama adalah dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian. Jadi yang menyebabkan seseorang mati adalah karena adanya dosa. Lalu sumber yang kedua disebut karunia Allah. Roma 6 tadi ayat 23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu tidak memberi kematian. Karunia Allah, pemberian Allah adalah hidup kekal. Tapi dosa mengakibatkan kematian. Tapi Tuhan memberikan hidup yang kekal. Kalau kita bandingkan ayat ini dari Roma 3 ayat 23, di sana jelas dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Makanya kita akan tinggal menunggu mati sebab kita sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari dosa itu adalah kematian. Nah, mari kita lihat dulu yang pertama. Jenis kematian yang pertama. Kita sudah dapat jawaban dari manakah sumber kematian. Sekarang kita akan belajar tentang jenis kematian yang pertama. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah kata mati pertama kali yang diucapkan oleh Tuhan, pastilah engkau mati. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan Tuhan dari ayat 15 bahwa semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah engkau makan. Ini perintah. Adam dan Hawa diberi perintah di Taman Eden. Mereka adalah manusia kudus. Mereka manusia suci pada waktu di Taman Eden. Mereka tidak lahir dari rahim seorang ibu. Mereka dijadikan dari tangan Allah sendiri. Mereka diciptakan, dihembuskan nafas dari nafasnya Allah sendiri. Mereka hidup sebagai manusia yang luar biasa. Tatap muka, wajah dengan Allah. Karena posisi Adam dan Hawa adalah posisi yang sangat-sangat mulia, kudus. Mereka di taman Allah yang kudus. Tapi pada waktu Adam melanggar perintah Tuhan, dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, apakah ketika Adam dan Hawa makan buah itu mereka mati? Tidak. Alkitab dengan jelas dalam kitab Kejadian, Hawa duluan makan, dia tidak mati. Dia berikan kepada suaminya tidak mati. Lalu ini mati yang bagaimana? Ayat 17 ini. Karena kalimat ini disampaikan oleh Tuhan.
pasti engkau mati. Kematian yang dimaksudkan di dalam ayat 17 adalah terpisahnya manusia dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka segera diusir dari Taman Eden. Mereka tidak lagi berhubungan dengan Allah. Tadinya Allah setiap hari sejuk datang. Kalau Adam bikin kopi, Allah pun minum kopi di situ. Kalau Adam bikin kolak, Allah pun makan kolak di situ. Adam bikin snack, ya mungkin di situ kan ya ubi ya, banyak tumbuh-tumbuhan. Dia kasih buah-buahan, Allah makan di situ. Tetapi sekarang ketika dia makan buah yang dilarang, dia terputus hubungan dengan Tuhan. Ini kematian saudara yang sering tidak disadari manusia. Ada manusia yang tidak menyadari bahwa hidup rohaninya sudah mati. Hidup rohani yang mati adalah dia tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Dia tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia masih bernafas. Dia masih ke gereja. Dia masih melayani Tuhan. Tapi hatinya tidak lagi kepada Tuhan. Rohnya tidak lagi kepada Tuhan, saudara-saudara. Orang yang seperti ini, Yesus pernah berkata, biarlah orang mati kuburkan orang mati. Mana mungkin orang mati kuburkan orang mati. Mayat kuburkan mayat. Tidak ada logikanya di sana. Tapi maksud Yesus bukan mati secara jasmani, tapi ada orang-orang yang mati secara rohani. Kita harus cross check iman, hidup, hati kita. Apakah kita mati secara rohani? Orang yang mati secara rohani, dia tidak terkoneksi lagi, saudara. Handphone ini bisa saja hidup, tapi kalau tidak ada data, mati datanya atau habis datanya, dia tidak terkoneksi lagi. Kemanapun saya telepon, dia tidak terkoneksi lagi. Siapapun yang saya hubungi, dia tidak terkoneksi lagi. Siapapun orang yang mau saya kirim foto, kirim video, dia tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Dia hidup, tapi sebenarnya dia tidak terkoneksi hubungannya dengan yang lain. Seperti itulah manusia. Dia masih hidup di dunia. Dia masih makan, dia masih kerja, dia masih melayani, dia masih ke gereja. Tapi rohaninya sudah mati, saudara. Rohaninya sudah terputus. Ini disebut dengan kematian rohani yang sering tidak disadari. Tidak disadari. Dan kematian rohani ini mempengaruhi segala-galanya. Akibat terputusnya hubungan Adam dengan Allah, tanah terkutuk, pekerjaannya pun jadi sulit. Datang penyakit, datang kepada Hawa. Waktu dia bersalin, dia dibuat sakit yang begitu besar, saudara. Itu artinya apa? Orang yang terputus hubungannya dengan Tuhan, aspek hidupnya pun mengalami kekacauan. Aspek hidupnya, aspek ekonomi, aspek keluarga, aspek pekerjaan, aspek anak-anak, aspek kebahagiaan, aspek damai sejahtera pun terkena masalah karena hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Mazmur 128 menegaskan, diberkatilah, berbahagialah orang yang takut akan Allah. Baru disebut istrinya seperti pohon anggur yang subur, anak-anaknya seperti pohon zaitun yang hijau sekeliling meja. Dia akan menikmati hasil usahanya dengan berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara, inti utama adalah orang yang takut akan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan mempengaruhi segala aspek hidup kita. Hubunganmu dengan Tuhan mempengaruhi segala sesuatu yang engkau mau kerjakan, yang engkau mau rencanakan, yang sudah ada, yang ada sekarang, yang engkau jalani hari ini. Kalau itu mati, saudara, kalau hubungan dengan Tuhan mati, maka segala yang terkoneksi dalam hidup ini pun bisa akan mati. Jangan sampai kita mengalami kematian rohani. Sebelum itu terjadi, atau kalau itu sudah terjadi, biarlah seperti Daud berkata, jangan jauhkan aku dari kasih karuniamu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Siapa yang hidupnya sudah mulai tidak tenang? Adakah saudara-saudara, Bapak Ibu yang hari ini hidupnya mulai tidak tenang? Jawaban saya sederhana, karena hidupmu sudah mulai jauh dari Tuhan. Hidupmu sudah mulai jauh dari Tuhan. Tidak terasa, perlahan-lahan engkau tidak menyadari
menyebabkan kematian iman. Rohanimu tidak ada lagi terkoneksi kepada Tuhan. Mari bangkitkan hubunganmu kepada Tuhan. Ada ayat yang berkata dalam kitab Roma, surat Roma, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan api yang menyala bisa masak nasi, bisa masak sayur, bisa masak saksang. Tapi api yang gak menyala gak ada gunanya, saudara. Gak bisa apa-apa. Kalau kita menyala, segala sesuatu akan kita nikmati dengan damai sejahteranya Tuhan. Kematian yang kedua adalah ini yang sering kita hadiri, acara pemakaman, acara pemberangkatan, itu disebut dengan kematian jasmani. Kita tinggal masuk menunggu ini, kematian jasmani. Nah, saya ingin kita melihat dulu di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3, Allah membatasi usia manusia. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi Tuhan itu awalnya kasih manusia umur yang sangat panjang. Kalau kita melihat Adam diusir dari Taman Eden masih hidup lagi 930 tahun. 930 tahun. Bayangkan saudara-saudara, 900 hampir 1000 tahun dia. Berapa kali pemilu lah itu? Ya. Nggak bisa ngitungnya lagi. Kalau ada perusahaan mau ngasih pensiun berapa itu 900 tahun? Ngeri kan? 900, ada manusia terpanjang di dunia. Coba, siapa manusia terpanjang di dunia usianya? Namanya siapa? Siapa namanya? Metusala. Berapa panjang usianya? 969. Siapa yang mau usia 969? Yuk. Yang punya kuetat udah mati, kita masih hidup. Iya kan? 969 saudara, sikit lagi 31 tahun lagi 1000 dia. Kan hebat itu saudara. Enggak ada duanya itu. Itu usia di zaman awal. Zaman awal manusia 900-an, mati semua 900. Sekarang kita baca Kejadian 6 ayat 3. Allah mengurangi usia. Kenapa Allah mengurangi usia? Kita lihat jawabannya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Lihat. Tuhan mengurangi jauh kan, 900 tadi semua, yang tadi bapak-bapak pertama dari Adam itu semua. Ya, jadi kalau kita lihat 10 dari keturunan Adam, 10 ke bawah itu hampir 900-an semua, matinya. Tapi sejak di zaman Nuh Tuhan kurangi. Sebab Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Sejak di zaman Nuh Tuhan kurangi 120 tahun saja. Waduh, 80% dipotong. Tadinya 900, sekarang 120. Sekarang saya mau tanya, 120 panjang enggak? Masih panjang ini. Siapa yang mau 100? Hah? Ayo. Enggak ada yang mau 100, tapi tiap ulang tahun nyanyi panjang umurnya. Iya kan? Tiap ulang tahun kan nyanyi panjang umurnya. Makan mie panjang umur. Selalu makan mie kan? Itu ada filosofinya, sebab mie itu kan panjang. Makin panjang mie-nya, makin panjang umurnya. Jadi jangan makan Indomie, pendek umurnya. Makan mie panjang. Di Siantar ada, di Jalan Cipto itu ada mie panjang. Memang enak di situ. Pangsitnya enak, mie gorengnya enak. Panjang-panjang mie-nya. Wah, itu berarti panjang umur. Dulu orang nyanyi happy birthday, panjang umurnya. Tapi sudah disalib dengan kalimat yang lebih bagus. Apa itu? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam. Itu cuma di gereja yang ada. Kalau artis ulang tahun nyanyinya cuma panjang umurnya doang. Tapi begitu dia orang Kristen pasti nyanyinya panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Klop itu. Ya kan? Satu lagi, banyak uangnya. Nah, itu. Makin segar lagi. Ya, tadinya udah mau mati makin panjang lagi. Ya kan? Tadinya tahun depan. Tapi karena masih banyak, waduh, masih segar lagi.
Jadi 120 sudah panjang. Kenapa? Nah, coba kita lihat ayat 5. Kenapa Tuhan mengurangi usia? Ayat 5 menjawab, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, lihat. Dikasih panjang umur tapi tambah dosa. Makin lama makin jahat. Gak ada guna kan kasih panjang umur. Tahu-taunya kejahatan doang yang dibuatnya. Tuhan marah. Ayat yang ke-5 dikatakan, dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Lihat ini. Roh akhirnya ditarik dengan cepat. Jadi kenapa kita mengalami kematian jasmani? Tuhan ambil roh. Maka apa yang berasal dari debu tanah kembali kepada debu tanah, apa yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Tuhan tarik rohnya. Kalau udah Tuhan tarik rohnya, mati kita semua. Mati kita semua. Gak ada bisa lagi. Biar kita masih sehat, masih jogging, masih olahraga, ditarik rohnya, mati. Saat itu, detik itu mati. Mati juga saat itu. Jadi kematian seperti ini, kematian jasmani, gak lihat umur, gak lihat usia, gak lihat tempat. Begitu ditarik rohnya, mati. Itu makanya kita sering sebut, oh dia meninggal, dia bukan mati tapi dia dipanggil oleh Tuhan. Nah ini lebih rohani, dipanggil Tuhan, telah berpulang ke rumah Bapa. Sekarang papan-papan bunga enggak lagi telah meninggal dunia, tapi telah berpulang ke rumah Bapa. Jadi imannya sudah makin kuat. Bahwa dia pulang, dipanggil Tuhan kembali ke mana? Ke rumah Bapa. Jadi usia di zaman Nuh 120 tahun. Sekarang apakah Tuhan menguranginya? Tuhan kurangi lagi. Mazmur 90. Tuhan gak kasih lagi 120 tahun. Terlalu panjang. Nanti dikasih panjang, dosa yang lebih banyak. Mazmur 90 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Masa 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya ya. Tadi zaman Nuh 120. Di zaman Adam 900. Dikurangi. Keturunan ke-10 Nuh dikurangi 120 saja. Sekarang ketika Musa menuliskan Mazmur 90 ini, Tuhan berkata lagi, masa hidup manusia 70 aja. Siapa yang di sini yang sudah 70? Puji Tuhan. Sudah ada firman Tuhan di sini. Amin. Mau 70? Sekarang saya tanya, siapa yang mau 70? Wow, tadi ditanya siapa yang mau 100, enggak ada yang mau. Tanya mau 70, hampir semua ini mau 70. Sekarang ada kata lagi, jika kuat 8, siapa mau 80? Iya, banyak juga ya. Jadi pas lah itu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, banyak uangnya. Tambah lagi satu itu ya. Jangan lupa nanti. Ya, sehat badan gak ada uang, stres juga. Iya. Jadi saudara-saudara, 80 kalau kuat. Di atas itu Alkitab katakan penderitaan, kesukaran. Ya, penderitaan, kesukaran. Sekarang pendeta paling tua GPDI, Marga Palit, saudara. Kemarin kami ke Palembang Mukernas jumpa. Namanya pendeta Gustaf Palit. Dari pulau apa? Pinang ya. Iya, dari Batam itu nyebrang. Pangkal Pinang ya. Tanjung Pinang. Itu usianya 89 tahun. Ya. Waktu di Mukernas dipanggil, hamba Tuhan yang paling tua maju berdoa. Majulah om kami ini, sudah usia 89. Masih kuat, masih khotbah. Saya tanya, om masih khotbah? Bisa, 3 kali pun bisa. Waduh, 89. Sudah melanggar firman Tuhan ini om, saya bilang. Sudah melanggar. Saya katakan cuma 80. Ya, tapi hebat juga 80. Masih bawa mobil sendiri, ya, masih suka makan. Saya tengok dia makan, semua dimakaninya sudah. Wah, hebat juga ini. Seperti tidak ada hari esok, makan aja, puas, ya. Tapi itulah kondisi. Ada juga yang seperti itu, ada. Kita nggak bisa mengklasifikasi, 80 udah pasti mati, enggak, ada juga. Tapi minimal tidak akan ada yang melebihi lagi 100, karena itu sudah dijatah oleh Tuhan.
Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Tinggal menunggu waktunya saja. Amin saudara. Semua kita akan mati, cepat atau lambat. Ya, semua pasti akan mati, tinggal menunggu. Sebab roh akan ditarik. Jadi kalau kita jawab kenapa seseorang mengalami kematian rohani? Karena terputusnya hubungan dengan Allah. Yang kedua, kenapa seseorang mengalami kematian jasmani? Tuhan mengambil, menarik rohnya. Maka kita akan mati. Langsung mati, biar masih sehat, biar masih kerja. Makanya ada orang mati lagi kerja meninggal. Ada orang lagi jalan-jalan, lagi liburan meninggal. Ya, ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak meninggal. Ya, jadi Tuhan belum ambil rohnya, jadi dia belum meninggal. Dia udah penyakitan berpuluh-puluh tahun, kalau rohnya masih di situ, roh Tuhan masih di situ, yang dikasih Tuhan masih di situ, dia nggak meninggal. Tapi kalau udah diambil sama Tuhan rohnya, biar dia sehat, biar dia masih muda, dia akan mati saat itu juga. Tinggal menunggu waktunya. Yang ketiga, kematian kekal. Ini kematian yang paling berbahaya. Dari 3 jenis kematian, ini kematian yang paling berbahaya. Tidak boleh kita semua di tempat ini mengalami yang seperti ini. Amin. Kematian kekal itu menurut Wahyu 20 ayat 13 sampai 15 adalah masuk dalam lautan api. Masuk neraka, saudara-saudara. Dan orang yang masuk ke dalam lautan api itu disebut kematian yang kekal. Mari kita baca. Wahyu pasal 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkannya ke dalam lautan api. Sama-sama, itulah kematian yang kedua, yaitu apa? Lautan api. Kalau orang sudah mengalami kematian yang kedua, udah nggak ada lagi jalan keluar. Kalau rohaninya masih mati, masih bisa disembuhkan saudara. Masih bisa sembuh. Agak selagi masih hidup tentunya, masih bisa disembuhkan. Ya. Tapi kalau orang sudah mati, kematian yang kedua yang disebut dengan kematian kekal, kata kematian yang kedua dalam salinan teks yang lain disebut kematian yang kekal. Jadi dia tidak akan pernah lagi hidup di masa apapun selain masuk dalam lautan api. Waduh bahaya ya kalau kita masuk dalam lautan api. Dalam Lukas 16 ayat 23 dan 24. Perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu masuk ke dalam alam maut. Dia tersiksa. Tersiksa sekali. Bahkan sampai 1 tetes air aja berharga. Lebih mahal dari emas. Dia minta 1 tetes. Orang kalau sudah haus, manalah mungkin 1 tetes bisa mengeringkan dahaganya itu. Orang main bola 45 menit, dia bisa minum 3 liter sekali minum. Sebab dia haus. Kalau cuma dikasih 1 tetes, aduh. Gak ada gunanya itu. Tapi di neraka betapa berharganya 1 tetes. Tapi itu pun tidak diberikan. Dia minta macam-macam. Dia minta ini, dia minta itu. Semua permintaan ketika orang sudah masuk neraka ditolak oleh Tuhan. Semua permintaannya ditolak. Dia minta Lazarus bangkit, tobatkan saudara-saudaranya, ditolak. Dia minta Lazarus celupkan jari, taruh di lidahnya setetes air, ditolak. Semua yang diminta oleh si orang kaya ini waktu dia di lautan api ditolak. Itu artinya Tuhan tidak lagi mau ikut campur. Tuhan tidak lagi mau mengurusi orang-orang yang sudah mati dalam kematian yang kekal. Tapi kalau kita tanya, kenapa seseorang mengalami kematian kekal? Jawabannya nomor 1 tadi. Karena dia terlebih dahulu mengalami kematian rohani. Kematian rohanilah penyebab masuknya kita dalam kematian yang kekal. Kematian rohanilah yang membuat Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Hanya engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa itu terjadi? Karena adanya kematian rohani. Saudara-saudara, saya tidak ingin semua kita. Tuhan juga pasti juga tidak ingin semua manusia masuk dalam neraka. Dibakar. Ya, hidup-hidup di situ, saudara-saudara, begitu menyakitkan. Tidak ada jalan keluar di sana. Selama-lamanya di sana.
Pertimbangkan hidup kita hari ini. Keputusanmu hari ini mempengaruhi kekekalanmu di masa yang akan datang. Perbaikilah kematian hidup rohanimu agar satu saat engkau tidak akan pernah menyesal lagi. Kalau kita sudah masuk di dalam itu, menyesal nggak ada gunanya. Minta ini, minta itu, nggak ada direspon lagi oleh Tuhan. Tapi jadilah pribadi-pribadi yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mati secara roh. Sebab sebenarnya kematian Yesus sudah mengalahkan kematian kekal. Dalam 1 Korintus 15. Mari kita buka. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan maut. Tadi Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Sekarang kita tanya, apakah Tuhan berhasil mengalahkan maut itu? Kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sama-sama kita baca ayat 57. 1, 2 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat. Jadi kalau kita mengalami kematian yang kedua tadi, kematian kedua, kematian jasmani, kita nggak perlu takut lagi. Sebab kemenangan sudah ada pada kita. Maut tidak lagi menjadi bagian kita. Maut tidak lagi menguasai hidup kita. Kita masuk dalam kerajaan Allah, hidup yang kekal. Betapa bahagianya kita. Bapak Ibu nanti dari jemaat anugerah, semuanya masuk surga. Waduh, luar biasa. Amin. Kaum pria dari jemaat anugerah semua masuk surga. Kaum muda dari jemaat anugerah semua masuk surga. Yang mendengar firman Tuhan ini semua masuk surga. Amin, saudara. Betapa indahnya hidup ini. Kita tidak takut lagi mati. Kapan Tuhan mau panggil? Tidak takut. Walau ada kematian jasmani yang masih memberikan kita kekhawatiran. Aduh, nanti kapan saya mati? Anak belum besar. Ya, begini-begini masih banyak yang harus dikerjakan. Kadang ada ketakutan, kekhawatiran. Tapi musuh yang paling menakutkan bukan kematian, tetapi maut itu. Maut itu, alam maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan. Bangun rohanimu yang baik. Selama kita di dunia, jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita sudah mati secara rohani. Itu paling bahaya. Kita tidak sadar. Kita pikir kita masih kuat. Seperti Simpson. Waktu dia dipotong rambutnya oleh Delilah, dia berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan mengalahkan. Dia pikir masih kuat. Padahal roh Allah sudah tidak ada lagi sama dia. Kekuatan sudah ditarik dari dia. Banyak orang Kristen seperti itu. Dia pikir masih kuat dia. Padahal ternyata baterainya sudah lowbat. Sudah tinggal 2%. Tidak ada lagi kemampuannya saudara-saudara. Dipakai untuk foto nggak bisa, telepon nggak bisa. Modenya sudah gelap. Tidak ada lagi kekuatannya. Tapi dia pikir dia masih kuat. Mari kita cepat sadar. Begitu kita tahu tinggal 2%. Ambil cas, colokkan. Cas supaya handphone ini bisa 100% kembali. Cas rohanimu saudara. Amin. Rohani kita bisa lesu, bisa. Rohani kita bisa lelah, bisa. Rohani kita bisa dalam keadaan yang sulit, bisa. Tapi mari kita buat menyala-nyala lagi, menyala-nyala lagi. Kalau api mau menyala bagaimana caranya? Taruh minyak. Taruh minyak, ada Roh Kudus di dalamnya. Begitu Roh Kudus ada, dia menyala lagi. Begitu Roh Kudus ada, menyala lagi. Jadi kita punya semangat melayani Tuhan. Maka 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena segala jerih payahmu dalam pelayanan tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin.